Kita seringkali mungkin mengeluh, bahkan kalau kita perhatikan status teman-teman kita di media sosial, ada yang selalu mengkritik bahwa kita belum merdeka, mengatakan bahwa apalah arti kemerdekaan, orang rakyat semua belum sejahtera dan semacamnya. Sehingga seolah-olah semua hal ini, keluhan-keluhan ini mengecilkan arti kemerdekaan. Ini yang sejak awal juga dikritik Soekarno pada waktu pidato 1 Juni. Bagi Soekarno, hal-hal yang semacam ini justru akan menghambat kemerdekaan ketika harus ditunggu terlebih dahulu. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu sampai jelimet, saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuhan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai ke liang kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita ketahui, beberapa waktu terakhir ramai perbincangan, perdebatan, bahkan sampai turun ke jalan mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pancasila memang salah satu persoalan yang cukup sensitif dibicarakan di Indonesia, bukan karena ia tabu, tetapi mungkin seperti agama, ia sudah sedemikian mengurat akarnya dalam masyarakat, sehingga ketika ada satu kelompok yang seolah-olah ingin muncul sebagai penafsir tunggal, maka kelompok yang lain akan terusik. Bagaimanapun, sesungguhnya kita paham bahwa baik yang pro maupun yang kontra sama-sama ingin mempertahankan Pancasila, cuma ada muncul kesaling tidak percayaan atau kecurigaan antara satu dengan yang lain. Kita tidak akan masuk ke wilayah itu, entah apakah rancangan undang-undangnya tetap bernama sama atau diubah menjadi yang lain, tetapi mungkin yang akan lebih menarik ketika kita mendalami kembali, berusaha mengingat-ingat kembali konteks kemunculan Pancasila. Seperti kita ketahui bahwa Pancasila terutama populer oleh pidato Soekarno 1 Juni 1945 yang kemudian menjadikan momen tersebut sebagai tanggal lahirnya Pancasila. Ada sebuah buku menarik yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada, buku terbitan UGM berjudul Pancasila Dasar Negara, Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno. Itu berisikan beberapa pidato Soekarno, dan pidato Pancasila hanya salah satu saja di antaranya. Pidato-pidato beliau lainnya adalah berisikan pendalaman-pendalaman setiap sila-sila Pancasila, juga dibahas di sana, dan ini yang akan kita diskusikan pada segmen Kursus Pancasila. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK atau Dokuritsu Zyunbityo Sakai, Soekarno mendapat kesempatan untuk berpidato pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memulai pidatonya dengan sedikit mengkritik beberapa tokoh-tokoh yang lain yang juga memberikan gagasan-gagasannya, diberikan kesempatan lebih dulu berpidato. Soekarno mengatakan bahwa Paduka Tuan yang mulia, saya tahu bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah filosofische Grondslag, landasan filosofis, fundamen, filsafat atau jiwa yang menjadi dasar bangunan negara Indonesia merdeka. Soekarno merasa bahwa beberapa pembicara sebelumnya menawarkan gagasan-gagasan yang menarik tetapi tidak menjurus pada apa yang diminta oleh forum tersebut. Maka ia menyampaikan gagasan yang merupakan, menurut dia, adalah filosofische Grondslag dari negara Indonesia merdeka. Tetapi sebelum ke arah sana, Soekarno memulai dengan kritik yang lain, yakni tentang persoalan kemerdekaan. Bagi dia, sebelum memahami fondasi Indonesia merdeka, lebih dulu kita harus memahami apa itu merdeka. Bagi Soekarno, yang namanya merdeka adalah
semacam political independence, semacam politik onafhanligheid, yakni kebebasan berpolitik. Dan menuju kebebasan berpolitik, ia menjelaskan bahwa kemerdekaan adalah ketika sebuah negara mampu melindungi dirinya sendiri dengan darahnya sendiri. Kita seringkali mungkin mengeluh, bahkan kalau kita perhatikan status teman-teman kita di media sosial, ada yang selalu mengkritik bahwa kita belum merdeka, mengatakan bahwa apalah arti kemerdekaan, orang rakyat semua belum sejahtera dan semacamnya. Sehingga seolah-olah semua hal ini, keluhan-keluhan ini mengecilkan arti kemerdekaan. Ini yang sejak awal juga dikritik Soekarno pada waktu pidato 1 Juni. Justru keluhan-keluhan semacam itulah yang dikritik oleh Soekarno. Di sidang BPUPK ada juga orang-orang yang berpikir demikian. Antara lain Zim Kyokutyo yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang harus diselesaikan semua terlebih dahulu sebelum menyatakan kemerdekaan, atau juga Sutarjo yang mengatakan bahwa kemerdekaan adalah ketika semua hati masyarakat itu sudah merdeka. Bagi Soekarno, hal-hal yang semacam ini justru akan menghambat kemerdekaan ketika harus ditunggu terlebih dahulu. Ketika hal-hal seperti ini semuanya harus diselesaikan lebih dahulu secara jelimet, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah merdeka. Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu sampai jelimet, saya tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Tuhan tidak akan mengalami Indonesia merdeka. Kita semua tidak akan mengalami Indonesia merdeka sampai ke liang kubur. Soekarno mencontohkan persoalan kemerdekaan ini sama seperti misalnya di Saudi Arabia. Pada waktu Arab Saudi menyatakan kemerdekaannya, ia jelas hidup dalam kondisi masyarakat yang, mohon maaf, sebagian besar Badui, orang pedalaman, yang 80% dari penduduknya adalah kurang berpendidikan. Soekarno menceritakan bahwa penduduk ketika itu, rakyat ketika itu, belum tahu bahwa yang namanya kendaraan mobil itu membutuhkan bensin. Sehingga bukannya diberi bensin, kendaraan raja ketika itu justru diberikan makanan sama seperti yang memberikan makanan kepada para unta. Karena itu Soekarno mengingatkan bahwa yang paling pertama dibutuhkan ketika itu adalah keberanian. Analogi yang menarik yang dia juga gunakan adalah sama seperti orang menikah. Ada orang yang menikah ya karena memang dia sudah memiliki kebulatan niat, memiliki keberanian, sekalipun dari segi tingkat ekonomi pas-pasan dan apa adanya. Tetapi ada juga orang yang sudah memiliki kelimpahan harta, sudah memiliki posisi, kedudukan, jabatan, sampai saat itu juga belum menikah, padahal jelas banyak yang mau pada dirinya dan dia sebenarnya sudah menentukan pilihannya. Yang membedakan itu bukan persoalan kesiapan, melainkan justru persoalan keberanian. yakni ketika Anda sudah berani untuk menyatakan kemerdekaan, maka itulah yang kita butuhkan. Soekarno dalam salah satu risalahnya tahun 1933, Mencapai Indonesia Merdeka, menjelaskan bahwa kemerdekaan justru adalah semacam politik onafhanligheid atau semacam kemerdekaan berpolitik di mana ia adalah sebentuk jalan emas. Di ujung jalan inilah ia kemudian meranggapan bahwa semuanya akan kita benahi. Yang jelas, yang kita butuhkan saat ini dulu adalah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan kita peroleh, kemudian segala sesuatu yang lain akan kita benahi. Bisa kita bayangkan bahwa teman-teman yang sering komplain dan mengeluh pada waktu kemerdekaan, di tengah negara merdeka saja masih mengeluh seperti itu. Bagaimana ketika negara sama sekali belum merdeka? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana teman-teman kita seandainya mereka masih hidup di zaman pra-kemerdekaan. Artinya, kesejahteraan masyarakat adalah sesuatu hal yang harus diperhatikan, tetapi perhatian pada persoalan ini
jangan sampai mengecilkan makna kemerdekaan yang merupakan anugerah, yang merupakan warisan yang sudah diperjuangkan dan diwariskan kepada kita oleh para founding father, founding mother negara Republik Indonesia.